kepolisian dikiranya bukan suami istri, dikira pacaran, dikira atau simpenan, betul. Dan namanya diperiksa atau diinterogasi mesti ada perasaan takut itu ya, ada ya. Kepikiran sampai 2 bulan Mas Faiz. Tengah malam jam 3, jam 2 subuh ke rumah sakit. Ya berdua aja gitu. Saya mau ngabarin keluarga nggak boleh. Terus saya sedih sekali karena nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya kembali diundang oleh Mbak Windy. Ternyata beliau katanya membuat bubur. Dan barusan saya sempat ngobrol dengan Mbak Windy. Ternyata yang kita lihat selama ini, yang sering saya beritakan, yang sering saya ambil videonya, yaitu kesenangan Mbak Windy dengan suami. Namun ternyata di balik itu ada juga kisah sedih beliau selama berkeluarga dengan Baba Abdul Karim, atau pria yang dari Afrika ini ya. Masya Allah. Itu memang mungkin dari teman-teman Mbak banyak yang penasaran nih, apakah memang hanya bahagia terus kan gitu kan? Yang diceritakan kan bahagia, jalan-jalan, naik mobil dan sebagainya. Kalau sedihnya itu apa saja sih Mbak? Sedihnya banyak sih, kalau diceritain ya nggak selesai sehari mungkin ya. Dari pertama saya kenal dia sampai resmi, sampai hari ini, sampai detik ini ya. Ya banyak sekali sih lika-liku kesedihan itu. Pertama ya, kalau di perjalanan. Kalau di perjalanan itu pasti orang satu curiga, dua ya penasaran. Sering-sering ketangkep di interview, padahal udah dikasih lihat semuanya resmi ya, KTP resmi, surat nikah resmi semua ya. Tapi tetap aja katanya, gimana kamu bisa nikah sama dia, bilangnya gitu. Ya saya sedih banget sih kan, kalau di interview kan pisahan ya. Sering banget kan di Jabal tuh. Iya betul. Pasti. Di Al-Hada ya, di Taptis ya, atau di checkpoint ya. Iya, ya namanya walaupun kita resmi ya, kadang ada rasa takut sama polisi ya. Di interview kan pisah, takutnya jawabannya beda gitu ya. Ya alhamdulillah sih, karena saya ya di interview ya nggak gemeter gitu. Cuman ya pasti adalah lagi diapain suami saya di sana di interview ya. Ya alhamdulillah sih. Polisi ya mungkin adalah 1 jam interview ya, akhirnya ya dibebasin. Dia katanya maaf saya cuma bercanda gitu ujung-ujungnya. Jadi gini sahabat-sahabat, mungkin karena Mbak Windy mendapatkan Bapak Abdul Karim seperti yang sahabat-sahabat dilihat, jadi setiap di perjalanan selalu ada kecurigaan ya, kecurigaan khususnya dari pihak kepolisian dikiranya bukan suami istri, dikira pacaran, dikira atau simpenan gitu. betul. Dan namanya diperiksa atau diinterogasi mesti ada perasaan takut itu ya, ada ya. Kepikiran suami, takutnya kan namanya suami kan, kalau perempuan kan bisa ngimbangin bahasanya. Kalau suami kan langsung naik darah. Takutnya berantem gitu aja. Iya, dan namanya pokoknya kalau berhadapan dengan polisi itu mesti ada perasaan takut ya. Siapa aja. Sekarang gimana Mbak? Kalau di depan polisi mungkin dengan pakai cadar atau gimana? Ya kalau kalau pas lagi kena tasnya ya harus dibuka. Harus dibuka. Iya, ya? polisi katanya buka, katanya ya saya buka, terus dilihat ikamanya, oh iya, terus ya udah akhirnya ya katanya maaf, katanya kamu memang kamu sih batal. Batal itu apa bahasa Indonesianya? Batal? Batal itu jempolan. Bagus ya, bagus. Iya, katanya kamu batal, katanya kamu jempolan, bisa nikah resmi sama negara lain gitu. Itu dari segi dukanya di setiap perjalanan. Iya. Dan selama mengarungi hidup dengan Baba Abdul Karim, mungkin ada kisah sedihnya juga selama bersama dengan Baba Abdul Karim. Ya ada yang dia sangat sedih banget ya kalau dia sakit ya. Oh, pernah sakit? Iya, kalau dia namanya orang kan gantian, kadang saya sakit kalau dia sakit gitu. Apalagi ya sedih banget, saya kan di sini nggak ada keluarga ya, saya sendiri gitu. Ya saya pasrah sama Allah aja, berdua gitu. Karena termasuk keluarga sini tuh kalau udah nikah tuh kayaknya
nggak ada urusan orang tua gitu. Cuman ya paling apa kabar gitu aja. Kalau apa-apa ya kita simpen berdua aja gitu, nggak ngasih tahu ini anak kamu sakit gitu, nggak, kan saya nggak kasih tahu gitu. Walaupun kemarin waktu pertama lockdown ada corona, dia kan sakit 2 bulan ya. Saya sedih banget. Dia sakit 2 bulan Mas Faiz. Tengah malam jam 3, jam 2 subuh ke rumah sakit. Ya berdua aja gitu. Saya mau ngabarin keluarga nggak boleh. Terus saya ya sedih sekali karena nggak ada keluarga, nggak ada saudara gitu. Ya berdua aja lah. Kurang tidur, ya makan nggak enak gitu, ngurus suami sakit ya waktu itu. Jadi Sedih. sahabat-sahabat, Bapak Abdul Karim ini sebenarnya beliau masih penduduk ini ya, apa, luar ya, bukan Arab Saudi ya. Dan beliau memang tinggalnya berdua di sini, dan sempat katanya di waktu musim corona Bapak Abdul Karim ini sakit 2 bulan dan agak parah ya. Ya, asam lambung. Asam lambung. Iya. Iswi muskilah awal marid tadi waktu corona. Imsak. بعدين ألم جسم. Jadi dia kena asam lambung, semacam asam lambung ya. بعدين الدكتور جيب دواء غلط. Dan iya itu dikasih berobatnya salah, jadi salah, tambah tidak parah. sesuai ya, Iya, tambah tambah parah. parah, dokternya nggak tahu itu. Hadi kam sahrin tama fi sugul. Takriban itu nih. 2 شهر ونص كده. Jadi beliau bilang sekitar 2,5 bulan beliau قبل itu كورونا إلى tidak بعد kerja. كورونا. Iya. Dari sebelum corona sampai selesai corona. Iya, Terus sampai. untuk kehidupan sehari-hari Pak, kan beliau tidak kerja itu gimana? Ya alhamdulillah sih masih ada dikit-dikit simpenan ya di bank gitu. Ya kalau pas jam lockdown buka gitu berapa jam keluar beli duit, ngambil duit, beli makanan, ya balik lagi gitu aja sih. Alhamdulillah ya, sering-seringnya karena kan sana mafirati. أخسر شوية. Wahid sana 1 tahun lebih nggak ada ratib, bosnya bangkrut kan? Iya, karena corona ini juga Iya, ya. karena perusahaannya tuh pada tutup. Tapi betul. alhamdulillah dia bisa kerja serabutan, bisa betulin mobil, listrik dia bisa, ya sering ada sampingan lah gitu. Jadi sahabat-sahabat, memang ada sukanya juga di Mbak Windy, cuman juga ada sedihnya ya, karena memang di Arab Saudi beliau tinggal hanya berdua dengan suami dan tentunya keluarga jauh. Dan memang yang sering kita rasakan itu Mbak, di saat kita sakit di negara orang ya, memang seolah-olah teringat semua, keluarga jauh, merasa kita itu benar-benar sendirian ya. Iya, ya pasrah sama Allah aja, ya Allah, apapun yang terjadi ya pasrahlah, pokoknya doa saya mah. Dan sampai saat ini kan Mbak Windy masih belum ada keturunan ya, belum punya anak ya. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan keturunan lah. Insya Allah, amin. Dan Mbak Windy pernah ke negaranya ini Bapak Abdul Karim Pak? Belum pernah, dia kan karena kelahiran sini, kelahiran Saudi, jadi nggak tahu dia kalau kemana. Emaknya ada di sini, emaknya tuh, tapi udah jompo sih. Ya bapaknya udah almarhum, gitu. Jadi memang Bapak Abdul Karim ini dari kecil memang sudah ada di sini ya. Sekolah-sekolah juga di sini ya. Kelahiran ini Saudi, milad hina, ma'arif daru makan Afrika ma'arfen. Jadi ya bet hina, kulu hina. Jadi beliau katanya tidak pernah pergi ke Nggak Afrika. tahu. Kita mairo Afrika ya. Wala marrah. Lah masuk. Jadi walaupun 1 kali pun beliau tidak pernah karena ke mama bapaknya di sini. Afrika, Ya, karena mama babanya sudah di sini semua ya. Iya. Dan mama babanya sudah juga Kawin di sini kawin juga. di sini. Iya. Jadi memang di dalam kehidupan itu ada senangnya, ada susahnya. Mungkin sahabat-sahabati yang lain juga pernah mengalami hal itu. Cuman kesedihan yang dialami oleh Mbak Windy ini karena memang beliau jauh dari keluarga ya, dan hanya berdua di sini. Memang setelah ada masalah kayak gitu, merasa sendirian. Dan sahabat-sahabati semuanya, saya dengan Mbak Windy ini baru kenal juga ya akhir-akhir ini gara-gara adanya YouTube ini ya kan. Sehingga beliau merasa ada keluarga baru ya. Dan sering nelpon kami untuk berkunjung ke rumah beliau. Makanya sahabat-sahabati semua, saya sangat tertarik untuk selalu mengikuti perjalanan hidup dari Mbak Windy dan Bapak Abdul Karim ini. Sekali lagi saya tidak ingin
ikut campur dalam kehidupan beliau, tapi beliau juga ingin berbagi, sharing tentang kebahagiaannya, tentang kesusahannya. Ini sebagai bentuk pelajaran ya Iya. bagi para TKI atau TKW yang menikah dengan orang luar, bahwa tidak selamanya bahagia dan juga tidak selamanya susah. Itu di dalam hidup selalu ada apa? Ada perputaran ya, Mbak ya. Yang bikin sedih ya itu setahun lebih belum dapat gajian. Iya, gara-gara majikan bangkrut Majikannya ya. bangkrut pada tutup itu syarikahnya. Mafirati. Tapi kalau saya boleh tahu juga ya, apakah ada perasaan menyesal nih dari Mbak Windy karena menikah dengan Bapak Abdul Karim? Alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada perasaan menyesal, nggak ada. Pokoknya sayang lah, kasihan gitu. Karena kebaikan beliau ya, Masya Allah. 9 tahun. Sudah 9 Iya tahun ya. kan, bukan waktu yang pendek ya. Betul. Iya. Dan ini sahabat-sahabati semuanya, memang perasaan sedih itu ada, tapi karena dengan kasih sayang, dengan perhatian dari Bapak Abdul Karim, sehingga apa, rasa sedih itu jadi rasa bahagia dengan apa, dengan perhatiannya dari Bapak Abdul Karim ini ya. Jadi untuk ke belakangnya nih, Mbak, apakah cita-cita tetap ada di sini selamanya, atau Mbak Windy ingin pulang ke Indonesia atau pulang ke negaranya Bapak Abdul Karim? Ya, cita-cita suami saya dan suami sih pengennya kalau udah tua lah, kan nggak bisa kerja ya saya mau bawa aja ke Indonesia. Dia mau gitu mau ya. tetap di Indo, kan udah ada rumah, dia bikin di Indo rumah. Selama Iya. bekerja dengan Bapak Abdul Karim sudah bangun rumah di Iya, Indonesia. alhamdulillah kan kalau di Indo kan tenang, gak mikir kontrakan gitu, punya rumah, punya toko gitu kan, alhamdulillah nggak mikirin, tidur tenang, makan kan dia doyan ikan asin, doyan apa itu makanan Indo kan mending lah. Sudah mulai beradaptasi. Iya, Ya. udah, jadi alhamdulillah lah ringan. Coba nanti kita tanyain ke Bapak Abdul Karim. Bu ya, kin badan akhir mungkin ba'da khamsa sana gitu atau 10 sana. Yani inta alatul mawjud fi Arab Saudi wala Ida ikdaru Indonesia inda ajuz. يجوز ما في شغل خلاص روح هناك اجلس. Jadi نبغى نسوي بزنس هناك ان شاء الله. Jadi beliau mengatakan seandainya nanti sudah tua, tidak bisa bekerja lagi di sini, beliau mau ke Indonesia dan mau bisnis di sana. Dan sekarang halas sawi bed hinasa. Dan beliau sudah mulai membangun rumah, bahkan ada toko juga, Mbak ya. Iya, tadi udah toko-toko udah buka, tapi sekarang tutup lagi, nggak ada yang ngurus. Sekali lagi sahabat-sahabati semua, jangan terlalu memandang orang lain itu dengan pandangan yang rendah atau remeh. Tidak semua orang yang menikah dengan orang luar, karena ini banyak komen-komen juga, Pak. Itu katanya menikah karena dia orang kaya, karena ini dan itu banyak. Ternyata ini bisa dibuktikan Mbak Windy menikah bukan dengan orang kaya, tapi sama juga, Iya, Mbak ya. sama, dari nol. Dan dari nol juga kan. Dan beliau juga bukan karena kemewahan, mungkin sahabat-sahabati semuanya bisa dilihat. Sekali lagi, jodoh, rizki, mati, itu semua adalah takdir dari Allah. Karena setiap orang tidak sama dan setiap orang memiliki latar belakang dan pertimbangan yang tidak sama juga kan gitu. Buktinya Mbak Windy menikah dengan orang luar seperti Bapak Abdul Karim ini karena memang berdasarkan kasih sayang ya, dan sudah merasa keluarga yang nyaman dan apa sejahtera, Pak. Ini sahabat-sahabati semua, selain kisah apa sedih beliau itu gimana, Pak? Katanya ada komentar gimana kata Mbak tadi di video sebelumnya? Iya, ada yang ya namanya orang terserah ya mau komentar apa gitu. Ada yang bilang gini, itu nikah resmi apa simpenan apa ya ibaratnya kayak pelakor apa umpet-umpetan gitu. Makanya sekarang saya mau ngasih unjuk surat nikah asli dari Indo, juga dari Mahkamah Saudi. Jadi ini sahabat-sahabat, memang saya ikut bertanggung jawab karena yang memviralkan video Mbak Windy itu adalah di channel YouTube saya ya. Iya. Dan memang banyak komen-komen yang miring tentang Iya, Mbak Windy. pasti. Ada yang mengatakan itu nikahnya resmi atau tidak kan. Apa simpenan apa Maka ini pacaran. Mbak Windy ingin menjawab, terutama
karena ini menyangkut dengan keluarga yang di Indonesia juga ya. Di Indonesia iya. Merasa malu juga Iya, kan kalau iya. tidak dikatakan resmi atau tidak. Dan di sini sahabat-sahabat ini Bapak Abdul Karim sudah ada surat nih. Ini keterangannya Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ini bisa dilihat ya. Tapi ada nomor-nomor takut ini. Ini dari Konsulat Jenderal Indonesia atau KJRI Jeddah yang ada di sini. Dan sudah ditandatangani. Ini akte penetapan istri dan anak. Ini Bapak Abdul Karim Soleh Ibrahim dengan Mbak Windiastui Karsat ya. Ini memang udah resmi, ini dari apa? Dari Kedutaan Indonesia ya. Ini Kedutaan Indonesia sudah diterjemah dan ini adalah surat dari Mahkamah Pengadilan yang ada di Arab Saudi. Jadi sekali lagi jangan sampai mudah untuk merendahkan orang lain atau menganggap miring orang lain, karena orang lain belum tentu sama dengan antum-antum semuanya. Sekali lagi ini sebagai bentuk klarifikasi, karena saya juga sekali lagi ikut bertanggung jawab karena beliau viral di video saya dan ternyata keluarganya juga banyak yang ini tersinggung ya dengan postingan itu. Klarifikasi mama harus dijelasin gitu. Gitu ya. Dari anak, dari ya saudara di Indo semua. Iya betul. Jadi ini sudah ada jawaban dari Mbak Windy. Iya. Dan tentunya kalau sudah ada kayak gini sudah resmi, tidak bisa diragukan lagi ya. Dan beliau pun nanti insya Allah kalau sudah pulang ke Indonesia, mudah-mudahan nanti bisa jadi warga negara Indonesia ya. Karena kemungkinan besar tidak ke Afrika kan? Enggak bakal. Oke, demikian sahabat-sahabati semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial yang lain supaya klarifikasi ini bisa tersampaikan. Dan jangan lupa pula sahabat-sahabati semuanya bisa hadir karena beliau seperti di video saya sebelumnya, beliau sudah memiliki channel YouTube yang namanya Windy Afrika ya, Windy Afrika. Oke, demikian. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.